Shalom saudara sekalian, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan diambil dari Rut pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan sahut Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Jawab mereka kepadanya, "Tuhan kiranya memberkati Tuan." Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, "Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, 'Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit.' Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti." Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, "Dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerja perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu." Saudara sekalian, Rut dan Naomi harus segera menafkahi kehidupan mereka. Mereka juga harus makan, begitu ya. Karena mereka datang sebagai pendatang. Rut itu adalah orang asing. Naomi boleh dikatakan ya baru pulang kampung puluhan tahun. Tentunya tidak memahami situasi yang berubah di Bethlehem. Memang di sini diperkenalkan seorang Boas yang kaya raya. Mungkin Naomi tahu bahwa Boas sebagai saudara dekatnya itu kaya raya. Tetapi tidak serta-merta Naomi datang meminta pertolongan kepada Boas. Nah, maka Rut itu mengambil satu tindakan yang sangat baik, yaitu dia memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati. Saudara, memang pada masa itu kalau ada panen, lalu orang menyabitin gandumnya dan segala macam, maka ketika bulir-bulir gandum itu jatuh atau mungkin satu tangkai begitu jatuh, boleh diambil oleh siapapun. Dan memang kebanyakan orang yang sangat miskin pada waktu itu, ya dia akan mengharapkan hal itu. Dikumpulin sedikit demi sedikit. Saudara, memang kata murah hati di sini menunjukkan bagaimana Tuhan memimpin Rut untuk bertemu dengan pengerja-pengerja yang memang murah hati, mengizinkan dia sebagai wanita asing untuk masuk ke dalam ladang untuk bekerja. Tapi saudara sekalian, juga Boas di sini ditunjukkan bagaimana memiliki karakter yang sangat murah hati. Yang pertama, saudara sekalian, bahwa Boas itu sangat kenal dengan pengerja-pengerjanya. Dia tahu ada Rut di situ, maka dia mengatakan, "Siapakah perempuan ini?" Karena memang dia mungkin hafal, walaupun dia tanda petik bos begitu ya, tapi dia kenal pengerja-pengerjanya. Sehingga ketika Rut masuk, dia tahu siapakah perempuan ini, seorang yang asing. Yang kedua, saudara sekalian, Boas datang kepada para pengerjanya dengan berkata, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Wah, ini blessing gitu ya. Apakah kita termasuk orang yang datang kepada orang yang lain begitu ya, mengatakan Tuhan menyertai kamu? Boas sebagai orang yang sudah bos begitu, tetap memberkati para pengerjanya. Makanya pengerjanya juga mengatakan, "Tuhan kiranya menyertai Tuhan juga." Saudara, di sini kita melihat bagaimana Boas itu menunjukkan orang yang murah hati tetapi juga takut akan Tuhan, yang benar-benar percaya kepada Tuhan, bahwa apa yang menjadi berkatnya, menjadi kaya raya ini adalah berkatnya dari Tuhan, bukan dari sekedar usahanya yang ia lakukan. Di sini menunjukkan bagaimana orang yang murah hati itu adalah orang yang benar-benar mengetahui bahwa apa yang ia miliki itu semuanya berasal dari Tuhan. Kebanyakan dari kita, saudara sekalian, tidak menjadi murah hati. Karena apa? Karena apa yang kita miliki itu bukan dari Tuhan. Itu hasil dari kerja keras saya, hasil dari usaha saya. Sehingga untuk berbagi dengan orang lain menjadi sangat sulit.
sehingga untuk hati kita tergerak untuk berbelas kasihan kepada orang lain sangat sulit. Yang ketiga, saudara sekalian, bagaimana Boas itu orang yang murah hati dan baik hatinya. Dia tahu bahwa pada masa itu, kalau Ruth itu dibiarkan di ladang, apalagi perempuan asing begitu ya, terutama perempuan asing, maka kemungkinan besar Ruth bisa mengalami celaka oleh pengerja-pengerja yang laki-laki. Entahkah dilecehkan, entahkah dibunuh, dan lain sebagainya. Boas tahu banget hal itu. Maka dia mengatakan dengan kemurahan hatinya, Ruth, kamu jangan ke ladang yang lain, ke tempat yang lain, karena mungkin di tempat-tempat yang lain lebih parah daripada di sini. Dan kamu jangan pergi dari sini. Aku sudah memesankan supaya pengerja laki-laki jangan mengganggu kamu, dan kamu jalurnya adalah memunguti gandum itu di pengerja perempuan-perempuan. Saudara, luar biasa sekali. Boas sangat baik hati. Dia memberi kesempatan kepada Ruth untuk bekerja, tetapi juga melindungi Ruth supaya tidak diganggu. Lalu yang keempat, saudara sekalian, Boas mengizinkan Ruth untuk mengambil air minum tempayan. Saudara, pada masa itu bukan hal yang mudah, saudara. Bercampur demikian bukan hal yang mudah. Apalagi satu tempayan begitu untuk bisa minum bersama. Tetapi Boas mengizinkan hal itu. Ruth yang perempuan asing, tanda petik pada waktu itu dibilang sangat asing, tidak mengenal Tuhan begitu ya. Nah, saudara sekarang apa yang bisa kita ambil dari sini? Saudara, kemurahan hati menjadi hal yang penting untuk bisa menyelamatkan seseorang dalam kehidupan kita. Mengapa kita tidak menjadi murah hati? Mungkin karena kita juga mengetahui bahwa apa yang kita miliki, kita kadang-kadang mengklaim itu adalah hasil usaha kita sendiri, bukan dari Tuhan. Saudara, dengan kita bermurah hati, maka sebenarnya kita banyak sekali memberkati banyak orang. Baik itu pekerja-pekerja kita, baik itu orang lain, orang asing yang kita tidak kenal, seperti Boas, sungguh-sungguh memberikan berkat dan juga melindunginya. Saudara, menjadi murah hati juga itu adalah kehendak Tuhan. Maka Tuhan Yesus mengatakan seperti kamu murah hati seperti Bapa juga murah hati. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari kita renungkan apakah hidup kita ini pada saat ini, walaupun kondisi saat ini sangat sulit, apakah kita masih memiliki murah hati di dalam kehidupan kita. Kalau hal ini sudah mulai pudar, kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan. Bagaimana Boas dipakai Tuhan untuk bermurah hati, memberkati Ruth, dan juga melindungi Ruth. Dan hebatnya, Boas tetap menjadi kaya raya, tetap diberkati oleh Tuhan. Karena dia menjadi saluran berkat bagi Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.